Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini. Dan kali ini saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan dari mualaf Andre Ho, yang pada video sebelumnya sudah saya komentari juga kebodohan-kebodohannya dalam memahami iman Kristen. Dan yang berhayal tentang kesamaan Isa Al-Masih dalam Quran yang adalah pribadi dongeng yang menurutnya 99% sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab yang adalah pribadi nyata. Nah, untuk mencegah hayalan-hayalannya melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi seperti lagunya Anggun, kali ini saya ingin menanggapinya kembali salah satu celotehannya. Mari kita simak dulu videonya. Apakah benar Yesus itu anaknya Tuhan? Kalau Yesus bisa menyatakan adalah anaknya Tuhan, kenapa saya tidak bisa menyatakan bahwa saya adalah anak Tuhan? Coba kalau kita berpikir, Yesus dilahirkan oleh manusia, saya juga dilahirkan oleh manusia. Yesus Kristus melewati persalinan secara normal. Yang kita tahu, saya juga melakukan terlahir secara normal. Tapi tidak. Yang saya yakinin adalah ke-25 nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari ke-25 nabi itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada utusannya. Siapapun itu utusannya. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah utusannya adalah Nabi akhir zaman, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpikir tidaklah mungkin Tuhan itu mempunyai anak. Saya juga berpikir tidak mungkin Tuhan itu mempunyai keturunan. Kalau Tuhan mempunyai utusan, itu saya yakinin. Karena apa? Untuk menurunkan atau menyebarkan firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan berfirman, Nabi bersabda. Ada pertanyaan kepadanya begini, apakah Yesus anaknya Tuhan? Lalu dia menjawab, kalau Yesus bisa menyatakan bahwa dirinya anak Tuhan, mengapa saya, dalam hal ini Andre Ho, tidak bisa menyatakan diri sebagai anak Tuhan? Lalu dia lanjutkan, coba kalau kita berpikir, Yesus Kristus dilahirkan oleh manusia, saya juga dilahirkan oleh manusia, dan juga sama-sama dilahirkan secara normal. Dan juga dia mengatakan bahwa tidaklah mungkin Tuhan memiliki keturunan. Itu jawabannya, dan mari kita bedah pelan-pelan pernyataan dan pertanyaannya. Yang pertama, kita mulai dengan pertanyaannya yang dilontarkan Muslim kepadanya, atau mungkin itu yang ada di benak si mualaf ini. Apakah Yesus anaknya Tuhan? Dari pertanyaannya saja sudah salah. Yang harus kita ketahui adalah Alkitab menyebut Yesus sebagai anak Allah, bukan anaknya Allah atau anaknya Tuhan. Yesus anak Allah berbeda dengan Yesus anaknya Allah. Karena kalau kita mengatakan Yesus anaknya Allah, kita berpikir bahwa Tuhan pernah berhubungan badan dengan manusia lalu melahirkan seorang anak bernama Yesus. Padahal hal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, pertanyaannya salah. Selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah pemahaman Islam dan Kristen tentang anak Allah itu berbeda. Kalau untuk saudara Muslim, mereka memahami kata anak Allah, yaitu bahwa Tuhan menikah atau berhubungan badan dengan manusia sehingga melahirkan seorang anak, dan ini sesuai dengan Quran surah 6 ayat 101 yang menyatakan, Dia dalam kurung Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dalam kurung mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Dari ayat inilah yang membangun anggapan Muslim yang salah tentang kekristenan. Padahal umat Kristen sendiri tidak pernah meyakini hal itu, bahwa Tuhan harus punya istri dulu supaya Dia bisa punya anak. Karena sebutan anak Tuhan dalam Kristen atau anak Allah hanyalah sebuah kiasan untuk menggambarkan relasi Tuhan dan manusia dalam hal rohani.
Tuhan sebagai Bapa dan manusia sebagai anak. Dan ini juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Allah yang disembah para nabi seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Karena Allah yang disembah para nabi menyebut umatnya sebagai anaknya. Salah satu contoh Yesaya 45 ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Nah, kata anak-anakku di situ, apakah artinya bahwa Allah pernah berhubungan badan dengan manusia? Tentu tidak. Dan masih banyak lagi ayat Alkitab yang memberi kesaksian bahwa Tuhan yang disembah para nabi menyebut umatnya sebagai anak-anaknya. Itulah bedanya pemahaman anak Allah dalam Islam dan Kristen. Anak Tuhan atau anak Allah yang dipahami Islam adalah hubungan biologi antara Tuhan dengan manusia, sedangkan anak Tuhan dalam Kristen adalah sebuah kiasan yang menggambarkan hubungan rohani yang intim antara Tuhan dengan manusia. Tuhan sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Andre Ho, si mualaf yang tadi, bahwa mengapa dirinya tidak bisa disebut anak Tuhan? Jawabannya adalah bisa. Tetapi sebutan itu tidak memiliki makna yang sama dengan sebutan anak Allah bagi Yesus Kristus. Dan nanti akan saya jelaskan sedikit tentang sebutan anak Allah bagi Yesus. Jadi Andre Ho dan Muslim lainnya bisa disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah atau anak-anak Allah, asalkan mereka meninggalkan kesesatannya yang sekarang yaitu Islam, karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Sebab Tuhan yang disembah oleh para nabi otaknya tidak sempit seperti Tuhannya Muhammad yang mengeluarkan Quran surah 6 ayat 101. Yang kedua, sekarang kita beralih kepada pertanyaan intinya. Apa yang dimaksud dengan Yesus anak Allah? Jika kita ikut pola pikir Muslim, apakah Yesus anak Allah? Maka jawabannya adalah bukan. Karena menurut Al-Quran, Tuhan harus berhubungan badan dengan istrinya untuk mendapatkan anak. Jadi menurut Muslim, Allah harus berhubungan badan dengan Miriam, saudari Harun, supaya mendapatkan Isa Al-Masih. Supaya Isa Al-Masih disebut sebagai anak Allah. Itu menurut Muslim. Kalau, ingat ya, ini pakai kata kalau. Kalau Allah ingin mempunyai anak sesuai dengan Quran surah 6 ayat 101. Tapi menurut kekristenan, Yesus adalah anak Allah sebagai ungkapan kiasan tentang diri Yesus Kristus yang memiliki hubungan erat atau memiliki satu esensi dengan Bapanya. Lalu apa bedanya dengan manusia biasa ketika kita disebut juga sebagai anak Allah? Bedanya adalah kita disebut sebagai anak Allah bukan karena kita memiliki satu esensi dengan Allah, tetapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Saya kasih contoh dalam ayat Alkitab tentang perbedaan Yesus sebagai anak Allah dan kita manusia biasa sebagai anak Allah. Misalnya, kita baca tentang Yesus Kristus dalam Injil Lukas 22 ayat 66 hingga ayatnya yang ke-71. Di situ dikatakan, dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Kalau kalian perhatikan, melihat kata Yesus tentang anak manusia di situ, itu tidak berarti bahwa Yesus hanya manusia biasa. Tetapi Yesus sedang memberi kesaksian tentang nubuatan yang akan digenapinya di dalam kitab Daniel mengenai anak manusia
yang akan datang dalam awan-awan dan yang akan memerintah sebagai raja yang kerajaannya kekal seperti yang tertulis di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dengan kata lain, Yesus yang akan memerintah di dalam kerajaan yang kekal. Karena pernyataan duduk di sebelah kanan Allah tidak berarti bahwa Yesus mengambil tempat duduk lalu dia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi pengertian duduk di sebelah kanan Allah adalah kiasan tentang Yesus yang memerintah dalam kerajaan Allah. Dan tentunya orang-orang Yahudi memahami itu dan mengetahui apa yang dimaksudkan Daniel tentang anak manusia itu. Dan juga apa yang dimaksudkan Yesus tentang anak manusia dan anak Allah. Sebab sebelumnya pada Lukas 21, Yesus berbicara tentang kitab Daniel. Dan itu sebabnya juga imam-imam dan ahli Taurat mengatakan bahwa untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Karena menurut mereka bahwa kesaksian Yesus itu adalah sebuah penghujatan terhadap Allah dengan mengaku dirinya sehakikat dengan Allah atau Allah itu sendiri. Nah, untuk kata anak Allah sebagai kiasan yang disematkan bagi Yesus Kristus, yaitu menggambarkan dirinya yang sehakikat dengan Bapa. Sedangkan kita manusia biasa disebut sebagai anak-anak Allah atau anak Allah. Bukan berarti kita sehakikat dengan Allah seperti Yesus. Tetapi karena kita beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai jalan penebusan dosa kita. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, anak Tuhan yang dipahami oleh Islam berbeda dengan yang dipahami oleh Kristen. Sehingga adalah bodoh jika menilai pemahaman Kristen tentang Yesus anak Allah atau anak Tuhan dengan menggunakan ukuran Islam tentang anak Tuhan. Karena Islam memahami kata anak dengan pengertian biologis atau hubungan badan, sedangkan Kristen memahaminya sebagai sebutan kiasan untuk hal-hal rohani, bukan jasmani. Yang kedua, Allah bukanlah Tuhan yang disembah oleh para nabi sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan juga yang digaungkan oleh Islam. Karena Allah tidak menyebutkan umatnya sebagai anak-anaknya, sama seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Musa yang menyebut umatnya sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, Yesus disebut anak Allah sebagai kiasan untuk menjelaskan hubungannya dengan Allah yang sehakikat dengan Dia. Sedangkan kita manusia biasa disebut sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan karena kita beriman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Jadi kalau Muslim mau disebut sebagai anak-anak Allah, percayalah pada Yesus Kristus dan karya penebusannya, lalu tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menipumu dan tidak mau memiliki hubungan yang baik denganmu, tetapi lebih memilih kamu menjadi babunya dibandingkan menjadi anak-anaknya. Untuk saudara-saudara Muslim, Anda lebih pilih mana? Menjadi anggota keluarga Allah atau anak-anak Allah? Atau kalian lebih memilih menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan renungkan, dan saya berdoa memohon Roh Kudus untuk mencerahkan hati saudara supaya dapat memilih dengan tepat. Sekian dulu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di video berikutnya.